Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua di tengah aktivitas dan pergumulan hidup kita hari ini. Mari saudara-saudari kita tundukkan kepala kita dan juga rendahkan hati kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami datang kepadamu pada waktu siang ini dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Di tengah kesibukan dan segala tuntutan hidup yang kami hadapi, kami membutuhkan suara-Mu yang terus menuntun kami, menegur dan menguatkan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tapi sungguh mengubahkan cara kami untuk hidup. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan lemah lembut di dalam kami, supaya kami dimampukan untuk taat dan setia, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan oleh anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat ke-22. Yakobus pasal 1 ayat ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah berjalan bersama dalam rangkaian renungan tentang penyerahan total kepada Tuhan. Kita belajar menyerahkan hati dan pikiran, waktu dan prioritas, kekhawatiran akan masa depan, bahkan rencana-rencana hidup kita. Semua itu penting dan sangat mendasar. Namun hari ini, pada hari yang ke-7, firman Tuhan membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat jujur dan tajam. Apakah penyerahan itu sungguh nyata dalam cara kita hidup setiap harinya? Sebab penyerahan sejati tidak hanya diukur dari apa yang kita doakan, nyanyikan, atau ucapkan di hadapan Tuhan, tetapi dari bagaimana kita melangkah, memilih, dan bertindak ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dalam kitab Yakobus dengan tegas mengingatkan kepada kita, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Firman ini mengajak kita untuk memeriksa diri. Apakah iman kita hanya tinggal di telinga dan bibir, atau sungguh turun ke kaki dan tangan menjadi ketaatan yang nyata? Surat Yakobus ditulis kepada jemaat Kristen mula-mula yang hidup dalam tekanan, pencobaan, dan ketidakpastian. Banyak dari mereka rajin mendengar pengajaran, mengenal firman, dan memiliki semangat religius yang tinggi. Namun, Yakobus melihat bahaya besar, iman yang berhenti pada pengetahuan, tetapi tidak untuk dihidupi. Yakobus tidak sedang meremehkan iman atau anugerah, justru menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan, bukan ketaatan untuk diselamatkan, melainkan ketaatan sebagai buah dari keselamatan. Di zaman modern seperti sekarang, peringatan Yakobus ini justru semakin relevan dengan kehidupan kita. Kita hidup di era informasi rohani yang melimpah. Ada khotbah online, renungan harian, podcast Kristen, seminar, dan media sosial rohani yang lain. Kita bisa mendengar firman Tuhan setiap hari, tetapi belum tentu menghidupinya. Saudara-saudari yang terkasih, penyerahan total selalu diuji pada titik ketaatan. Doa yang paling indah sekalipun akan kehilangan maknanya jika tidak diikuti oleh langkah hidup yang taat. Ketaatan bukan sekedar melakukan hal besar yang terlihat rohani. Justru seringkali ketaatan diuji dalam hal-hal yang sangat kecil, sederhana, dan sangat praktis. Ketaatan diuji ketika kita memilih berkata jujur, meskipun itu merugikan kita secara materi.
Mungkin kita mengampuni meskipun hati masih terluka. Kita menolak kompromi meskipun semua orang melakukannya. Kita tetap setia meskipun tidak ada apresiasi. Dalam kehidupan modern saat ini, ketaatan sering terasa berat karena bertabrakan dengan nilai-nilai dunia. Dunia berkata yang penting untung, yang penting nyaman, yang penting saya bahagia. Namun firman Tuhan mengajar kita jalan yang berbeda, yaitu jalan salib, jalan ketaatan, jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi penuh makna kekal. Yesus sendiri tidak hanya mengajarkan ketaatan, ia menghidupinya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar keselamatan kita, sekaligus teladan bagi kehidupan kita. Ketika kita berkata, Tuhan, hidupku milik-Mu, sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Dan disitulah ketaatan diuji setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketaatan sebagai bukti penyerahan total harus terlihat dalam konteks hidup nyata kita hari ini. Yang pertama, ketaatan dalam perkataan dan sikap. Di dunia yang cepat marah dan mudah menghakimi, Tuhan memanggil kita untuk berbicara dengan kasih, rendah hati, dan penuh kebenaran. Menahan lidah, menjaga sikap, dan berkata jujur adalah bentuk ketaatan yang sangat konkret. Kedua, ketaatan dalam keputusan dan integritas. Di tempat kerja, usaha, pelayanan, atau keluarga, kita sering diperhadapkan pada banyak pilihan, mengikuti cara dunia atau taat kepada firman Tuhan. Ketaatan berarti memilih yang benar, meskipun itu jalan yang lebih sempit. Ketiga, ketaatan adalah dalam relasi. Mengasihi, mengampuni, dan melayani seringkali terasa berat, namun di sanalah iman kita diuji. Ketaatan dalam relasi menjadi kesaksian yang kuat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Dan yang keempat adalah ketaatan dalam kesetiaan harian. Taat membaca firman, berdoa, hidup disiplin, dan setia dalam hal-hal kecil adalah fondasi kehidupan rohani yang sehat. Tuhan lebih memperhatikan kesetiaan yang konsisten daripada tindakan besar yang sesaat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penyerahan total bukan sekedar niat, tetapi keputusan hidup yang terus diperbarui melalui ketaatan. Kita tidak taat karena kita sempurna, melainkan karena mengasihi Tuhan. Dan ketika kita jatuh, kita datang kembali kepadanya, belajar lagi dan melangkah lagi dalam ketaatan. Kiranya tahun ini benar-benar menjadi tahun penyerahan total, bukan hanya di awal, tetapi sepanjang perjalanan hidup kita. Biarlah dunia melihat Kristus bukan hanya melalui kata-kata kita, tetapi melalui hidup kita yang taat dan setia. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur dan menguatkan kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami lebih mudah mendengar firman daripada melakukannya. Ampunilah kami ya Tuhan, lembutkan hati kami, kuatkan iman kami, dan mampukan kami untuk hidup dalam ketaatan yang nyata. Ajarlah kami taat dalam hal-hal kecil, setia dalam keseharian kami, dan rendah hati dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa kami sungguh milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan siang ini menolong kita untuk tidak hanya mendengar firman, tetapi sungguh menghidupinya. Tuhan memberkati setiap langkah ketaatan kita hari ini dan seterusnya. Shalom.